Halo teman-teman, perkenalkan saya Firza, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah penganggaran perusahaan, yaitu yang terhormat Ibu Rahma Fardita Siatno SP, MC. Saya dari kelompok 3 bertugas sebagai moderator dan sekaligus editor video pada tugas pembuatan video presentasi anggaran modal ini. Lalu saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 3, ada Kak Putri Adila, Jennifer Violeta, Yul Arelano, Mas Ruri, Ade Herawati, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Muhammad Firza. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Putri mengenai karakteristik perusahaan. Hai, saya Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perusahaan. Setiap perusahaan memiliki karakteristiknya masing-masing yang menggambarkan identitas dan keunikannya. Karakteristik perusahaan mencakup berbagai aspek seperti jenis bisnis, ukuran, struktur organisasi, budaya, sumber daya, dan strategi yang digunakannya. Memahami karakteristik perusahaan adalah penting untuk mengembangkan rencana bisnis yang efektif dan mengambil keputusan yang tepat. Salah satu karakteristik utama perusahaan adalah jenis bisnisnya, apakah bergerak di bidang manufaktur, jasa, perdagangan, atau lainnya. Ukuran perusahaan juga menjadi ciri khas, mulai dari usaha kecil, mikro, menengah, maupun perusahaan besar. Struktur organisasi perusahaan dapat berbeda-beda, seperti fungsional, divisional, atau matriks. Budaya perusahaan juga membentuk identitas dan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh anggota organisasi. Sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun teknologi, juga menjadi bagian dari karakteristiknya. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas usaha. Karakteristik ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti yang pertama, jenis usaha atau industri. Apakah perusahaan itu merupakan manufaktur, perdagangan, ataupun perusahaan jasa dan lainnya. Yang kedua, yaitu struktur kepemilikan. Merupakan perusahaan milik negara kah, atau BUMN, perusahaan swasta, perorangan, maupun perusahaan patungan. Dan yang ketiga, ukuran perusahaan. Apakah ukuran perusahaan itu kecil dengan karyawan yang kurang dari 50 orang, atau usaha menengah yang karyawannya bisa 50 sampai 299 orang, maupun perusahaan besar yang karyawannya 300 orang atau lebih. Yang keempat, kinerja perusahaan, yaitu meliputi laba, rugi, maupun likuiditas. Yang kelima, pasar perusahaan. Apakah pasar perusahaan itu lokal, nasional, maupun internasional. Dan aspek lainnya seperti umur perusahaan, budaya perusahaan, nilai-nilai perusahaan, dan etika perusahaan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan perusahaan. Pembentukan sebuah perusahaan melibatkan serangkaian langkah-langkah penting yang harus dilakukan untuk mendirikan dan memulai sebuah operasional bisnis. Proses ini membutuhkan perencanaan yang matang, perizinan yang tepat, serta pemenuhan berbagai persyaratan hukum dan administratif. Dalam membentuk perusahaan, terdapat beberapa tahapan kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemilihan jenis badan usaha. Perusahaan dapat didirikan dalam berbagai bentuk hukum seperti PT atau perseroan terbatas, CV atau Commanditaire Vennootschap, firma, atau bentuk lainnya. Pemilihan jenis badan usaha akan mempengaruhi struktur kepemilikan, tanggung jawab, dan pengaturan bisnis. Yang kedua, penyusunan akte pendirian. Proses pembentukan perusahaan dimulai dengan penyusunan akta pendirian yang memuat informasi mengenai nama, tujuan,
modal, dan struktur perusahaan. Akte ini dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan ke instansi yang berwenang. Yang ketiga, perizinan dan legalitas. Setelah akta pendirian, perusahaan harus mengurus berbagai perizinan yang diperlukan, seperti nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, tanda daftar perusahaan atau TDP, dan izin-izin lain yang sesuai dengan jenis usaha. Proses legal ini memastikan perusahaan beroperasi secara resmi dan dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Dan yang keempat, penataan struktur organisasi. Setelah legal dan administratif terpenuhi, perusahaan harus menetapkan struktur organisasi yang jelas, termasuk pembagian tugas, wewenang, struktur, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini akan memastikan koordinasi yang efektif dalam menjalankan operasional bisnis. Proses pembentukan perusahaan ini bisa memakan waktu beberapa minggu, tergantung jenis perusahaan dan kelengkapan dokumen, dan sebaiknya dikonsultasikan dengan notaris atau profesional hukum untuk membantu Anda dalam proses ini. Salah satu tipsnya yaitu pelajari terlebih dahulu jenis perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan, siapkan semua dokumen yang diperlukan dengan lengkap, konsultasikan dengan notaris atau profesional hukum untuk membantu dalam proses pendirian perusahaan, dan patuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan. Halo, saya Jenny. Modal perusahaan. Modal perusahaan merupakan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Modal ini dapat berupa uang tunai, aset, atau sumber daya lainnya yang diinvestasikan ke dalam perusahaan. Modal menjadi elemen vital bagi keberlangsungan hidup dan pertumbuhan bisnis karena digunakan untuk membiayai segala aktivitas operasional, membeli peralatan, membayar gaji karyawan, dan mendanai inisiatif pengembangan usaha. Terdapat beberapa jenis modal yang dapat dimiliki perusahaan, antara lain modal saham, modal pinjaman, dan modal internal perusahaan. Modal saham merupakan modal yang berasal dari penjualan saham kepada pemegang saham. Dan modal pinjaman adalah modal dana yang diperoleh melalui pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Sementara itu, modal internal adalah dana yang berasal dari laba yang ditahan atau akumulasi keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Besar kecilnya modal yang dimiliki perusahaan akan berpengaruh pada skala dan cakupan usaha, kemampuan bersaing, serta potensi pertumbuhan dan pengembangan perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, penggunaan modal perusahaan yang efektif dan efisien menjadi kunci untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Selanjutnya, modal di sektor. Modal di sektor, atau juga dikenal sebagai modal yang diinvestasikan, mengacu pada dana yang dialokasikan untuk membiayai sektor-sektor tertentu dalam kegiatan operasional perusahaan. Setiap sektor dalam perusahaan membutuhkan modal untuk menjalankan aktivitasnya, seperti produksi, pemasaran, penelitian dan pengembangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Penganggaran modal di sektor ini memastikan bahwa setiap departemen memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Penentuan besarnya modal di sektor didasarkan pada analisis kebutuhan dan rencana investasi untuk masing-masing sektor. Misalnya, sektor produksi mungkin membutuhkan modal yang lebih besar untuk membeli mesin-mesin baru, bahan baku, dan membiayai proses produksi. Sementara itu, sektor pemasaran mungkin lebih banyak membutuhkan modal untuk aktivitas promosi, pengembangan saluran distribusi, dan riset pasar. Selain itu, modal di sektor juga dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pengembangan dan ekspansi usaha di masa depan.
Investasi dan sektor-sektor strategis akan membantu perusahaan meningkatkan daya saing, memperluas pangsa pasar, dan mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Dengan penganggaran modal di sektor yang cermat, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan dan memastikan keselarasan antara alokasi dana dan prioritas pengembangan usaha. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arno. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembalian investasi dan juga arti modal yang dianggarkan. Yang pertama teman-teman, kita mulai dari pengembalian investasi. Apa sih pengembalian investasi itu? Jadi teman-teman, pengembalian investasi atau return of investment atau ROI adalah salah satu konsep penting dalam manajemen keuangan perusahaan. ROI mengukur seberapa efektif suatu investasi telah menghasilkan keuntungan atau manfaat bagi perusahaan. Dengan menghitung ROI, perusahaan dapat mengevaluasi apakah investasi yang dilakukan termasuk penggunaan modal ini nih telah memberikan tingkat pengembalian yang memadai sesuai dengan tujuan dan harapan. Dan perhitungan ROI ini biasanya dilakukan dengan membandingkan laba atau manfaat yang diperoleh dari suatu investasi dengan jumlah modal yang dikeluarkan, yang digunakan. Hal ini jadi memungkinkan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan relatif yang dihasilkan oleh suatu investasi. ROI yang tinggi menunjukkan bahwa investasi tersebut efektif dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Sebaliknya, ROI yang rendah dapat menjadi indikasi bahwa investasi perlu dievaluasi ulang atau dipertimbangkan kembali. Analisis ROI memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan investasi perusahaan. Informasi ini dapat digunakan untuk membandingkan efektivitas berbagai alternatif proyek investasi, menentukan prioritas alokasi modal, serta mengevaluasi kinerja investasi yang dilakukan. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa sumber daya keuangan yang terbatas termasuk modal yang dianggarkan digunakan secara optimal untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan mencapai tujuan strategis perusahaan. Teman, kita lanjut lagi ke arti modal yang dianggarkan. Tadi kan udah tuh yang pertama, dan sekarang yang selanjutnya, arti modal yang dianggarkan. Modal yang dianggarkan atau budgeted capital merupakan sejumlah dana yang dialokasikan secara khusus oleh perusahaan untuk membiayai berbagai kegiatan investasi dan pengembangan bisnis. Anggaran modal ini menjadi bagian penting dalam perencanaan keuangan perusahaan karena menentukan besaran sumber daya keuangan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan strategis dan operasional organisasi. Penetapan modal yang dianggarkan didasarkan pada analisis mendalam terhadap kebutuhan investasi di berbagai sektor, seperti pembelian aset tetap, ekspansi produksi, ada pengembangan produk baru juga, maupun upaya inovasi dan digitalisasi. Manajemen perusahaan akan mempertimbangkan nih berbagai faktor seperti proyeksi penjualan, perkiraan biaya, tingkat pengembalian investasi, dan juga sumber pendanaan yang tersedia sebelum menetapkan besaran anggaran modal yang akan dialokasikan. Anggaran modal yang direncanakan, kalau misalnya kita merencanakan anggaran modal dengan baik, maka akan membantu perusahaan menggunakan sumber daya keuangan secara efisien, menjaga keseimbangan antara investasi jangka panjang dan jangka pendek, serta memastikan alokasi dana sesuai dengan prioritas dan strategi bisnis juga nih. Hal ini akan mendorong tercapainya tujuan perusahaan seperti peningkatan daya saing, perluasan pangsa pasar, pengembangan produk inovatif, maupun peningkatan kapasitas produksi. Selain itu teman-teman, penganggaran modal yang cermat akan memberikan informasi penting bagi manajemen dalam mengevaluasi kinerja investasi, memantau pengembalian yang diperoleh, dan mengembalikan keputusan yang tepat terkait penggunaan sumber daya keuangan di masa mendatang. Dengan demikian teman-teman, modal yang dianggarkan menjadi fondasi bagi perusahaan untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan usaha yang sehat dalam jangka waktu yang panjang.
Baik, pentingnya modal dianggarkan. 1. Memastikan kesinambungan operasional. Modal yang dianggarkan dengan cermat memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayai seluruh aktivitas operasional, dari produk hingga pemasaran. Dengan alokasi dana yang tepat, perusahaan dapat menjaga kelangsungan bisnisnya, memenuhi kewajiban tepat waktu, dan menghindari gangguan yang dapat menghambat kelancaran usaha. 2. Mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selain memenuhi kebutuhan jangka pendek, modal yang dianggarkan juga dialokasikan untuk investasi jangka panjang, seperti pengembangan produk baru, ekspansi kapasitas, atau diversifikasi usaha. Investasi strategis ini akan mendorong peningkatan daya saing dan memperluas peluang pertumbuhan perusahaan di masa depan, sehingga menjamin keberlangsungan dan berkelanjutan bisnis. 3. Memitigasi risiko. Anggaran modal yang terencana dengan baik juga berfungsi sebagai buffer untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin timbul, seperti perubahan pasar, fluktuasi harga, atau gejolak ekonomi. Dengan adanya cadangan dana yang cukup, perusahaan dapat lebih cepat beradaptasi dan bertahan menghadapi tantangan, sehingga menjaga stabilitas operasi dan mempertahankan posisi kompetitifnya. 4. Meningkatkan transparansi. Proses penganggaran modal yang terstruktur dan transparan memungkinkan manajemen perusahaan untuk memantau alokasi dan penggunaan dana secara lebih efektif. Hal ini mendorong akuntabilitas dan pengambilan keputusan yang lebih baik, karena perusahaan dapat mengevaluasi kinerja investasi, menilai efisiensi biaya, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya yaitu klasifikasi proyek investasi. Yang pertama, investasi strategis. Investasi strategis adalah proyek-proyek yang secara langsung mendukung tujuan dan strategis jangka panjang perusahaan. Investasi ini biasanya fokus pada pengembangan kemampuan inti, penguatan posisi pasar, atau perluasan bidang usaha baru yang menjanjikan. Contohnya, dapat berupa pembangunan pabrik baru, akuisisi perusahaan lain, atau pengembangan produk inovatif. Investasi strategis umumnya membutuhkan modal besar, tetapi memiliki potensi pengembalian yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu investasi operasional. Investasi operasional adalah proyek-proyek yang bertujuan untuk memelihara, memperbaharui, atau meningkatkan efisiensi aset-aset yang sudah ada. Investasi ini umumnya bersifat rutin dan berkelanjutan, seperti pemeliharaan mesin produk, produksi, pembaruan sistem informasi, atau penggantian peralatan lama. Meskipun tidak memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan, investasi operasional tetap penting untuk menjaga kelangsungan dan kelancaran operasi bisnis sehari-hari. Yang ketiga yaitu investasi perbaikan atau penghematan. Investasi perbaikan atau penghematan adalah proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, atau penghematan biaya. Contohnya dapat berupa penerapan otomasi, implementasi teknologi baru, atau modifikasi proses kerja. Jenis investasi ini umumnya membutuhkan modal yang lebih kecil, tetapi dapat memberikan pengembalian yang cepat dalam bentuk penurunan biaya operasional atau peningkatan laba. Yang keempat yaitu investasi proaktif. Investasi proaktif adalah proses-proses yang bertujuan untuk mempersiapkan perusahaan menghadapi perubahan di masa depan. Investasi ini dapat berupa pengembangan kemampuan, akuisisi talenta, atau implementasi teknologi yang memungkinkan perusahaan lebih takas beradaptasi dengan tren dan pergeseran pasar. Meskipun tidak selalu memberikan manfaat jangka pendek, investasi proaktif dapat menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada teknik
dan konsep modal di anggaran. Nah, yang pertama itu ada anggaran kebutuhan modal. Proses penganggaran modal dimulai dengan analisis, yaitu dengan analisis mendalam terhadap kebutuhan investasi perusahaan. Tim manajemen akan meninjau rencana strategis, perkiraan penjualan, kapasitas produksi, serta aspirasi pengembangan usaha di masa depan. Berbekal data, histori, proyek keuangan, dan input dari berbagai departemen, mereka akan menguntungkan kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Pemeliharaan aset, pengadaan teknologi baru, serta ekspansi bisnis yang direncanakan. Nah, yang kedua itu ada alokasi modal sesuai prioritas. Setelah mengidentifikasi kebutuhan modal, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan sumber daya keuangan berdasarkan prioritas. Manajemen akan mengevaluasi berbagai proposal investasi dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, potensi pengembalian, dampak strategi, serta ketersediaan dana. Mereka akan menyusun daftar proyek yang akan didanai, memastikan sumber pendanaan yang sesuai, dan memastikan distribusi modal yang optimal ke seluruh area fungsional perusahaan. Terus selanjutnya, itu yang ketiga, ada penganggaran berbasis pendekatan. Terdapat beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam proses penganggaran modal. Nah, seperti top up down atau bottom up. Pendekatan top down melibatkan penempatan target anggaran oleh manajemen puncak, yang kemudian dijabarkan ke berbagai unit bisnis. Sementara itu, pendekatan bottom up mengumpulkan kebutuhan modal dari bawah, yang kemudian diintegrasikan dan disintetis menjadi anggaran perusahaan secara keseluruhan. Pemilihan pendekatan yang sesuai atau yang tepat akan membantu perusahaan menghasilkan anggaran atau modal yang komprehensif dan selaras dengan strategi pemasaran. Selanjutnya ada evaluasi dan kontrol anggaran, di mana untuk proses penganggaran, modal tidak berhenti setelah anggaran ditetapkan. Perusahaan perlu secara rutin memonitor dan mengevaluasi realitas penggunaan dana, membandingkan dengan rencana awal, serta mengidentifikasi penyimpanan atau kendala yang terjadi. Evaluasi berkala ini memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan korektif, mengalokasikan sumber daya, atau bahkan menyesuaikan kembali strategi investasi sesuai dengan kondisi teknik dan juga kontrol yang ketat atas anggaran modal akan memastikan efisiensi penggunaan dana dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Nah, jadi kesimpulan dari modul penganggaran modal adalah dalam membangun dan mengembangkan bisnis, pengelola modal perusahaan yang efektif menjadi kunci utama mencapai keberhasilan jangka panjang. Melalui proses penganggaran modal yang komprehensif, perusahaan dapat memastikan alokasi sumber daya keuangan yang selaras dengan strategi dan prioritas investasi. Pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik perusahaan, pembentukan legal entitas, serta komposisi modal yang dimiliki menjadi dasar penting dalam penyusunan anggaran. Langkah selanjutnya adalah menentukan besaran modal yang akan dialokasikan ke berbagai sektor fungsional, mempertimbangkan kebutuhan operasional, pengembangan, dan inisiatif inovatif. Analisis pengembalian investasi atau ROI juga menjadi bagian krusial dalam proses penganggaran karena membantu manajemen dalam mengevaluasi efektivitas dan menentukan prioritas alokasi dana.
Selain itu, klasifikasi proyek investasi berdasarkan sifat strategis, operasional, perbaikan atau penghematan, atau proaktif, memungkinkan perusahaan untuk mengelola portofolio investasi dengan lebih baik. Nah, pada akhirnya, penganggaran modal yang cermat didukung dengan teknik dan konsep manajemen yang tepat akan menjamin ketersediaan sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan. Hal ini pada gilirannya akan memungkinkan perusahaan untuk menjaga kesinambungan operasional, mendorong pertumbuhan dan daya saing jangka panjang, serta memitigasi berbagai resiko yang mungkin muncul. Nah, jadi seperti itu penjelasan materi anggaran modal dari teman-teman kelompok 3. Mudah dipahami bukan? Tidak terasa kita sudah di penghujung video ini. Mari kita ucap hamdalah, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Terima kasih.